Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Zahro dengan NIM 2502311000074. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya, yaitu tentang kebijakan real estate dalam perspektif ekonomi fisiokrat, di mana sebuah aliran ekonomi praklasik yang menempatkan sektor pertanian sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Isu ketahanan pangan saat ini menjadi perhatian global, terutama di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketergantungan impor pangan mendorong pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang strategis. Salah satunya adalah kebijakan real estate, yaitu pengembangan kawasan pertanian skala besar yang terintegrasi dengan tujuan produksi pangan nasional dan untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, kebijakan ini menimbulkan beragam pandangan. Oleh karena itu, penting untuk melihatnya dari teori ekonomi. Salah satunya adalah aliran fisiokrat. Aliran fisiokrat dipelopori oleh Francois Fresnel dan teman-temannya. Fisiokrat berasal dari kata fisiokrati yang berarti pemerintahan alam. Adapun prinsip-prinsip utama pemikiran fisiokrat adalah sektor pertanian satu-satunya sektor yang menghasilkan surplus atau produksi bersih atau produit net. Menurut fisiokrat, hanya pertanian yang mampu menciptakan nilai tambah nyata karena memanfaatkan kesuburan alam. Yang kedua, alam memilih hukum alami yang harus dihormati. Campur tangan berlebihan di negara itu justru dapat merusak keseimbangan ekonomi. Yang ketiga adalah klasifikasi ekonomi masyarakat. Fisiokrat membagi masyarakat menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas produktif atau kelas petani. Yang kedua kelas pemilik tanah. Yang ketiga ada kelas steril atau industri dan perdagangan. Dan yang keempat adalah peran negara terbatas tetapi strategis, terutama dalam menjamin kepemilikan tanah, infrastruktur, dan keamanan agar sektor pertanian dapat berkembang. Dengan pemahaman ini, kita dapat menilai apakah kebijakan real estate sejalan atau bertentangan dengan prinsip fisiokrat. Mengenai real estate merupakan kebijakan pengembangan pertanian skala besar berbasis kawasan yang mencakup komoditas pangan strategis seperti padi, singkong, jagung, dan hortikultura. Program ini dirancang dengan pendekatan modern, melibatkan teknologi, korporasi petani, serta dukungan infrastruktur dan investasi negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, menciptakan lapangan kerja, dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Jika kita melihat kebijakan ini dari perspektif fisiokrat, kita memiliki beberapa kesesuaian dan beberapa pertentangan. Yang pertama, penekanan pada pertanian sebagai sumber kemakmuran. Dalam pandangan fisiokrat, kebijakan real estate dapat dianggap sejalan karena menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan ekonomi. Fokus pada produksi pangan domestik mencerminkan keyakinan fisiokrat bahwa pertanian adalah sumber utama kekayaan nasional. Dengan meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen, real estate berpotensi menciptakan produit net yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peran negara dalam pengolahan pertanian. Namun, di sisi lain, fisiokrat menekankan prinsip laissez-faire, laissez-passer, yaitu minimnya campur tangan pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan real estate sangat tergantung pada perencanaan negara, perubahan pendanaan APBN, dan intervensi birokrasi dapat dipandang kurang sejalan dengan prinsip fisiokrat murni. Menurut fisiokrat, negara seharusnya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengendali sebuah pertumbuhan ekonomi pertanian. Yang ketiga adalah hubungan manusia dan alam.
Fisiokrat percaya bahwa alam memiliki hukum sendiri yang harus dihormati. Oleh karena itu, keberhasilan food estate menurut perspektif Fisiokrat sangat bergantung pada kesesuaian lahan, keberlanjutan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Jika food estate dilakukan dengan membuka lahan gambut atau hutan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Fisiokrat yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Yang keempat, posisi petani sebagai kelas produktif. Dalam pemikiran Fisiokrat, petani merupakan kelas paling produktif dan harus memperoleh manfaat utama dari kebijakan pertanian. Oleh karena itu, food estate idealnya adalah memperdayakan petani lokal, memberikan akses kepemilikan atau pengelolaan lahan, dan meningkatkan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi besar. Jika food estate justru meminggirkan petani dan lebih menguntungkan permodalan besar, maka kebijakan ini tidak mencerminkan semangat Fisiokrat. Nah, dari perspektif ekonomi Fisiokrat, food estate dapat dipandang sebagai kebijakan yang potensial tetapi problematis. Potensialnya karena menghidupkan kembali peran strategis sektor pertanian, namun problematisnya apabila terlalu mengendalikan intervensi negara, mengabaikan keseimbangan lahan, dan tidak memprioritaskan kesejahteraan petani. Dengan demikian, kebijakan food estate perlu diarahkan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip dasar Fisiokrat. Jadi kesimpulannya adalah, dalam perspektif pemikiran ekonomi Fisiokrat, kebijakan food estate dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemakmuran nasional, asalkan dijalankan dengan menghormati hukum alam, memberdayakan petani sebagai kelas produktif, serta membatasi intervensi negara pada peran yang mendukung bukan mendominasi. Melalui pendekatan tersebut, food estate tidak hanya menjadi proyek ekonomi, tapi juga wujud pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada perkataan yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.